Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Andi. Saya Samuel Evan Marvel dan sekarang saya akan menjelaskan kasus-kasus pelanggaran terkait hak kekayaan intelektual, khususnya dalam kasus pelanggaran hak cipta dan juga hak merek. Jadi, untuk pertanyaan pertama, buatlah esai tentang kasus pelanggaran intellectual property rights atau IPR di bidang hak cipta, hak merek, hak paten, dan atau hak desain industri. Jelaskan kasus pelanggarannya dan juga uraikan secara jelas contoh kasus tersebut. Nah, untuk kasus pelanggaran yang saya pilih adalah hak cipta dan hak merek. Oleh karena itu, mari kita definisikan apa itu hak cipta dan apa itu hak merek dan juga landasan hukum yang ada. Hak cipta atau bahasa Inggrisnya copyright itu artinya hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara itu atau yang dibagikan secara keseluruhan. Hak ini wajib diingat sebagai hak yang bersifat deklaratif. Ingat yang kita udah diajarkan di pertemuan-pertemuan lalunya, kalau hak cipta atau copyright yang meliputi seperti general knowledge, seni, terus juga literature atau karya sastra dan juga pertunjukan, ini semuanya bersifat deklaratif, yaitu otomatis dilindungi negara berdasarkan hukum yang berlaku. Maksudnya adalah sejak karya tersebut dipublikasikan, otomatis negara akan melindungi hak cipta pencipta karya tersebut tanpa adanya registrasi atau proposal. Itu namanya konstitutif, tetapi karena ini deklaratif, jadi gak ada yang namanya registrasi. Undang-undang di negara Indonesia yang berfungsi untuk melindungi hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang berarti pertama, masa perlindungan hak cipta hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah wafat. Hak ekonomi pencipta diperkuat, termasuk pembatasan sistem jual putus. Yang ketiga, sengketa diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, pengadilan, dan delik aduan. Hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Dan juga yang terakhir, royalti dikelola melalui lembaga manajemen kolektif berizin menteri. Nah, salah satu pelanggaran kasus ini adalah konten-konten plagiat hasil AI yang ada di YouTube yang saya pernah terangkan di kelas. Memang benar, YouTube adalah video platform internasional, jadi banyak sekali konten kreator dari berbagai macam negara, dan untuk itu perundang-undangannya juga yang terlibat itu banyak. Tetapi yang dititik beratkan, yang dipentingkan itu adalah peraturan perundang-undangan hak cipta di Amerika, karena YouTube sendiri itu platformnya berbasis di United States atau Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, salah satu negara yang paling kuat dalam perlindungan hak cipta, YouTube itu terus dituntut untuk memperhatikan perlindungan hak cipta yang ada. Ini berdasarkan Copyright Law of the US, Title 17, Article 1, Section 8, dan juga Copyright Act of 1976 tahun 1976, dan juga Konvensi Bern pada tahun 1886. Video-video YouTube ini memiliki masalah plagiat yang luar biasa karena banyak video-video ini adalah hasil asal comot, baik dalam segi grafisnya, baik dalam audionya, sound effects, visual effects-nya, dan juga storyline, komposisi, dan juga penggunaan suara narator yang ada. Dan juga info-info itu tidak terlalu baru sehingga bisa dikatakan plagiarisme. Yang dihasilkan adalah konten tiruan, bukan konten yang baru. Terlebih lagi, YouTube memiliki masalah sistem takedown yang menghukum akun-akun yang tidak bersalah, dan YouTube yang tidak akun-akun YouTube yang justru bersalah akan plagiarisme itu dibiarkan saja selama berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Nah, untuk masalah hak merek, saya juga ambil hak merek, adalah hak bagi pencipta untuk melindungi karya simbol dagang, barang, dan atau jasa. Hak merek dilindungi suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, angka-angka, huruf-huruf, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa sebagaimana yang tertulis pada Undang-Undang
nomor 20 tahun 2016. Nah, undang-undang ini berbunyi, yang pertama melindungi merek dan indikasi geografis seperti yang dikatakan Pak Andi untuk mendukung perdagangan serta persaingan yang sehat, tidak ada monopoli. Hak atas merek diperoleh setelah merek resmi terdaftar. Karena apa? Karena hak merek atau trademark itu bersifat konstitutif, jadi first to file. Yang kedua adalah hak atas merek diperoleh setelah merek resmi terdaftar dan terverifikasi. Oh, ini merupakan hal yang baru oleh lembaga resmi Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Nah, ini bersifat konstitutif karena harus first to file, jadi orangnya harus mendaftarkan agar dilindungi oleh negara. Kalau tidak cepat-cepat didaftarkan, bisa diambil orang lain dan orang itu akan dilindungi, bukan orang yang menemukannya. Yang ketiga adalah pendaftaran merek dapat dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik. Perlindungan merek mencakup logo, nama, suara, hologram, dan bentuk 3 dimensi juga. Sistem pendaftaran internasional juga mendukung perlindungan merek Indonesia di luar negeri. Untuk pelanggarannya, salah satu jenis pelanggaran yang saya pernah angkat di paper, salah satu papernya sebagai salah satu tugas di kelas, yaitu Starbucks versus Starbung. Singkat cerita, seorang yang bernama Damrong Maslay mendirikan sebuah coffee stall atau ya warung kopi gitulah di Bangkok, Thailand dengan nama Starbung. Dengan kemiripan yang ada dari fonetiknya, dari logonya, jenis warna yang dipakai, dan juga overall shape bentuk siluet logonya, Starbucks menggugat Damrong karena logo yang terlalu sama dengan logo Starbucks. Starbucks mengatakan kalau identitas logo yang mirip ini dapat membingungkan konsumen, bisa bingungin customer, sehingga Starbung dan Starbucks itu ntar dianggap kerjasama, padahal realitanya mereka tidak berhubungan sama sekali. Starbucks ingin mempertahankan haknya dalam trademark rights yang sudah terdaftar dalam United States Patent and Trademark Office atau USPTO yang diatur berdasarkan Lanham Act atau yang lebih dikenal sebagai Trademark Act di tahun 1946. Dan akhirnya si Pak Damrong ini mengalah, Starbucks menang, dan Starbucks dapat mempertahankan haknya atas logonya dan juga identitas brandingnya itu. Si Pak Damrong terpaksa untuk menggantikan logonya menjadi Oke Starbung, bukan Starbung saja, dan juga secara visual diganti semua. Dan itu saja dari saya. Saya Samuel Evan Marvel, saya pamit undur diri. Terima kasih Pak Andi.